Halo guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tentunya di rumah. Video kali ini kita akan membahas berita yang menarik di mana pelatih timnas sepak bola Vietnam, Philippe Troussert, akhirnya mau mengakui dan berambisi bahwa Vietnam ingin samai rekor timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Dan juga Vietnam jangan sampai iri karena PSSI satu-satunya federasi sepak bola ASEAN yang di-follow Presiden FIFA. Agar kita semua tak penasaran, mari kita simak rangkuman berita berikut ini. Check it out! Philippe Troussert berambisi bahwa Vietnam sampai rekor timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Vietnam, jangan iri. PSSI jadi satu-satunya federasi sepak bola ASEAN yang di-follow Presiden FIFA. Simak selengkapnya di channel ini. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussert, ingin The Golden Star Warriors mematahkan rekor timnas Indonesia di ajang Piala Dunia. Piala Dunia edisi 2026 bakal digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Baru pada ajang itu, Piala Dunia memiliki 48 peserta dari sebelumnya 32 negara. Tambahan kuota tim peserta itu dianggap Troussert bisa mencapai misi mustahil untuk negara-negara yang belum pernah lolos ke ajang Piala Dunia termasuk Vietnam. Dengan adanya penambahan peserta, maka ada tambahan kuota untuk benua Asia pada edisi 2026. Pada Piala Dunia 2026 ada 8 kuota lolos otomatis untuk perwakilan benua Asia dan 1 slot untuk jalur playoff antar benua. Philippe Troussert ingin agar tim-tim Asia Tenggara bisa mencapai mimpi tersebut. Dengan 48 tim, 8 dari Asia, dan terutama dari Asia Tenggara, ujar Philippe Troussert dilansir bolasport.com dari Alsat. Banyak tim bisa bermimpi. Saya pribadi mendukung proyek ini, ujarnya. Troussert sangat berambisi bahwa Vietnam ke Piala Dunia 2026. Hal ini berarti Vietnam ingin menyamai pencapaian Indonesia di ajang tersebut. Indonesia sendiri sampai saat ini masih diakui FIFA sebagai satu-satunya perwakilan ASEAN yang pernah tampil di Piala Dunia. Kesempatan tersebut terjadi di Piala Dunia 1938 di Prancis dengan menggunakan nama Hindia Belanda. Dalam laporan tersebut, Philippe Troussert diberi tugas mengubah secara tersebut dengan melanjutkan pekerjaan Park Hang-seo. Park Hang-seo sebenarnya jadi pelatih pertama yang membawa Vietnam ke tahap akhir kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kondisi tersebut terjadi saat Vietnam lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia edisi 2022. Untuk alasan ini, Asosiasi Sepak Bola Vietnam menetapkan anggaran khusus, ujar Troussert. Dan sejujurnya, saya memiliki semua fasilitas untuk menyelesaikan pekerjaan saya, dan mereka mempercayai saya, ujarnya. Philippe Troussert yakin dengan mimpinya tersebut sebagai pelatih Vietnam. Pasalnya, Asosiasi Sepak Bola Vietnam sudah menyediakan fasilitas penuh untuk pelatih asal Perancis tersebut. Ia ingin memaksimalkan semua dukungan yang didapatkannya dari VFF. Mereka menyediakan tim nasional dengan memenuhi semua permintaan saya. Saya sangat menikmati waktu saya di sini, dan saya merasa seolah-olah berada di Jepang, ucap Troussert. Beralih ke berita selanjutnya, PSSI menjadi satu-satunya. Guys, itu tadi ya videonya. Jadi ini adalah sebuah kabar yang sangat positif di mana Indonesia menjadi acuan lagi bagi negara-negara tetangga, khususnya di sepak bola ya. Ini terbukti sekarang Vietnam mengakui kehebatan sepak bola Indonesia. Bahkan pelatihnya yang saat ini ingin sekali mencapai pencapaian yang sama dengan Indonesia di tahun 2026. Dia menyebutkan Vietnam bakal bisa menyamai Indonesia karena Vietnam mendukung penuh apa yang dibutuhkan oleh timnas sepak bola Vietnam ya guys. Dan beralih pada berita berikutnya yang dimana PSSI ini menjadi satu-satunya federasi sepak bola ASEAN yang di-follow langsung oleh Presiden FIFA ya guys. Karena Presiden FIFA ini menyoroti dan mengikuti tentang apa perkembangan yang terjadi di PSSI, dan federasi-federasi sepak bola lainnya yang ada di ASEAN tidak ada yang di-follow oleh Presiden Gianni ini guys. Ini membuktikan bahwasanya Presiden Gianni ini memberikan effort yang lebih terhadap Indonesia. Apa yang harus digali dan apa yang harus didukung ini menurut saya tak lepas dari
peran besar seorang Pak Erick Thohir. Dan ketika saya tarik dengan sumber media online terpercaya, saya menemukan berita ini benar adanya dan bukan berita hoax ya. Ini ditulis juga oleh media online terpercaya bernama bolasport.com, di mana di dalam judul narasinya, Philipp Trauser berambisi bawa Vietnam samai rekor timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Ini diliput pada tanggal 28 Juni 2023 guys. Coba saya bacakan beberapa penggal kalimat yang diliput oleh media ini. Dilansir dari laman bolasport.com, pelatih timnas Vietnam Philipp Trauser ingin The Golden Star Warrior mematahkan rekor timnas Indonesia di ajang Piala Dunia. Piala Dunia edisi 2026 bakal digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Baru pada ajang itu, Piala Dunia memiliki 48 peserta dari sebelumnya 32 negara. Jadi ada penambahan kuota ya guys. Ini harapan Vietnam bisa masuk di dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, beralih pada berita di mana Presiden FIFA ini satu-satunya yang memfollow PSSI, yaitu Federasi Sepak Bola yang ada di ASEAN. Ini juga bukan berita hoax ya. Jadi berita ini juga ditulis oleh suara.com, di mana di dalam judul beritanya yang berbunyi demikian. Vietnam jangan iri, PSSI jadi satu-satunya federasi sepak bola ASEAN yang di-follow Presiden FIFA. Jadi bukan berita hoax ya guys. Ini diliput pada tanggal 28 Juni 2023 pukul 16.27. Sedikit saya bacakan beberapa penggal kalimat dilansir dari laman bolatimes.com. PSSI menjadi satu-satunya federasi sepak bola ASEAN yang di-follow langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Vietnam sebaiknya jangan iri. Ya, saya rasa Vietnam tidak akan iri, namun Vietnam ini memiliki hasrat atau bersaing secara positif untuk menyamai Indonesia menurut saya. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini. Dan kami di sini adalah forum di mana kita mengajarkan teman-teman semua supaya melihat berita secara lengkap agar kita semua tidak gagal paham dan mudah terprovokasi. Cukup sekian pembahasan berita kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.